Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar Mance Bica pemirsa Pal TV dimanapun berada? Sedemikian hari ini Mance Sabta kembali menyapa, kembali ngawari Mance Bica pemirsa Pal TV dimanapun berada. Tentunya dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu, selalu kita nantikan. Karena program ini bisa nambah kita wawasan, bisa ngasih kita ilmu yang banyak mengenai agama Islam. Yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi hari ini Jumat 7 Februari 2025 bertepatan dengan 8 Syakban 1446 Hijriah. Nah, Mance Bica, pemirsa Pal TV, kita hari ini lah masuk di bulan Syakban tanggal 8. Artinya kita semakin dekat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, Mance Sabta juga nak ngingetkan nih bagi Mance Bica yang masih ada utang, jangan lupa diselesaikan. Biar kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kage bisa tenang, tidak terpikir utang puasa di tahun sebelumnya. Baik Mance Bica, pemirsa Pal TV luar biasa. Hari ini tema kita, pembahasan kita mengenai ridho, syukur dan sabar. Nama manonian penjelasannya kage bakal kita bahas selama 60 menit ke depan. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama kita di Studio 2 Pal TV guru kita, narasumber kita, Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Muslim Al-Jihad SAG. Baik pemirsa, mari kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Bang Cek. Alhamdulillah. Tadi macam mana Ustadz perjalanan macet? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah selalu lancar. Dipermudah oleh Allah. Alhamdulillah dipermudah. Luar biasa. Nah Ustadz, jadi pembahasan kita hari ini mengenai ridho, syukur dan sabar. Nah, ini merupakan hal yang saling berkaitan. Saling Ustadz, berkaitan. Nah kakek bakal kita bahas selama 60 menit ke depan Ustadz. Namun sebelum itu Mance Sabta nak ngingetin bagi Mance Bica pemirsa Pal TV di rumah dimanapun berada. Bagi yang nak bertanya dengan Pak Ustadz, kami aturi di 0711380022. Di segmen kedua kali kita bakal buka sesi pertanyaan di 0711380022. Baik itu seputaran tema ataupun di luar tema juga boleh, Ustaz ya. Pada besok kami aturi dan payo Mance Bica pemirsa Pal TV, kita sama-sama dengar kita simak ceramah tausiah mengenai ridho, syukur dan sabar. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah wa ba'du. Yang kami hormati Mang Cek Sabta dan seluruh pemirsa Pal TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nian nikmat Allah itu yang sudah Allah berikan kepada kita tapi tidak kita sadari. Tidak kita sadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang menyempitkan makna nikmat, Mance Sabta. Nikmat itu pas lagi gajian bae. Nikmat itu cuma duit bae. Selain itu bukan nikmat, padahal itu adalah pemahaman yang keliru. Banyak nian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan gratis tapi tidak kita sadari bahwa itu nikmat Allah. Alhamdulillah, di antara nikmat itu yang paling istimewa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Termasuk salah satunya masih ada acara seperti ini. Kemudian Mang Cek Bica pemirsa Pal TV masih tergerak untuk menyimak acara seperti ini. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini yang bakal kita bahas adalah ridho, syukur, dan sabar. Ya, jadi kita ini hidup di dunia ini banyak nian, banyak cobaan dan lain sebagainya. Tidak lurus-lurus baik, tidak mulus-mulus baik sesuai keinginan kita, kehendak kita. Tidak. Pasti ada hal-hal yang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang cak mano cara kita menyikapi ujian itu? Padahal sebenarnya ujian itu adalah pintu awal atau permulaan Allah pengen ngasih kabar gembira untuk kita. Allah pengen kasih kejutan, Allah pengen kasih hadiah. Lewat apa? Lewat ujian itu.
Nah, tapi sayang, sungguh sayang, banyak yang sudah gugur di ujian itu. Yang semestinya ujian itu menjadi sebab dia bisa naik derajat, dia bisa lebih baik dari sebelumnya, malah gugur di ujian itu. Sama cak kita waktu sekolah dulu, Cak Sabta. Kita kalau nak naik kelas kan ada ujiannya. Kalau lulus di ujian itu naik kelas kita. Tapi kalau tidak lulus di ujian itu tinggal masih di situ-situ lah. Bahkan bisa-bisa turun kelas. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sadar kita hidup ini ya pasti punya masalah, punya ujian dan lain sebagainya. Nah, cak mano cara kita menyikapi itu agar benar sesuai dengan tuntunan agama. Cak Sabta beberapa hari belakangan bahkan sampai sekarang masih diperingati Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj ini kalau kita ambil hikmahnya, Isra Mi'raj ini terjadi ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu konteksnya Nabi Muhammad lagi sedih-sedihnya. Lagi sedih, lagi galau. Cak mano tidak galau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya itu diboikot. Dakwahnya itu dibatasi. Kemudian ditinggal oleh paman tercinta yang membela beliau, lantang membela beliau paling depan. Dan itu Nabi Muhammad sedih bukan main. Kehilangan orang dekat yang membela beliau, menemani dakwah beliau. Terus juga tidak lama dari situ kehilangan istri beliau yang dari awal nemeni Nabi Muhammad, ngawani Nabi Muhammad dari tidak kate apa-apa, benar-benar dikawani, Sayyidah Khadijah. Nah, dalam keadaan sedih seperti itu, tapi ingat sedihnya Nabi Muhammad tidak sampai berburuk sangka kepada Allah. Itu kuncinya, tidak sampai berburuk sangka kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita ini yang kelewatan sampai berburuk sangka kepada Allah, sampai berpikiran Allah jahat dengan kita, sampai berpikiran Allah tidak sayang dengan kita. Itu yang kadang-kadang disayangi. Padahal sebenarnya dikit lagi itu bakal ada hadiah yang besar yang bakal Allah kasih kepada kita. Kata Allah di dalam salah satu hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka kalian kepadaku. Falyadhun nabi masya'a, terserah kalian mau berprasangka cak mano dengan aku, terserah. In dhanna nabi khairan falahu khair, kalau kamu berprasangka baik, maka setelah itu kebaikan akan banyak datang kepada kalian. Wa in dhanna nabi syarra, tapi ingat kata Allah, kalau kamu berprasangka jelek dengan aku, berburuk sangka, cak tadi kita merasa Allah tidak sayang dengan kita, Allah jahat dengan kita, kata Allah falahu syar, maka kejelekan itulah yang akan terus dia rasakan. Kenapa? Karena hati wong yang tidak bisa bersyukur tidak akan gampang menghargai nikmat Allah, sedikit atau banyak. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak bersyukur. Nah, hadirin, balik lagi, Rasulullah ketika dikasih ujian itu beliau sabar, beliau ikhlas, beliau ridho dengan ketentuan Allah, dan tidak sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu dikasih hadiah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena bisa sabar itu. Jadi Cak Sabta di dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini perlu. Ngapa? Kita ini kadang-kadang minta Allah itu ridho dengan kita, tapi kita tidak tahu rumusnya. Padahal rumusnya adalah kalau kita pengen Allah ridho dengan kita dulu yang harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dulu yang benar-benar harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi ujian itu sebenarnya adalah sesuatu yang pintu awal atau pendahuluan dari ada hadiah yang bakal Allah kasih kepada kita. Kalau kita bisa lulus di ujian itu, maka kita dapat hadiah tersebut. Kalau kita tidak lulus di ujian itu, kita berburuk sangka, maka sangkaan jelek itulah yang bakal terus kita rasakan. Kita kadang-kadang kurang nerima keadaan dan lain sebagainya. Kita contoh kecil Cak Sabta. Sebelum kita masuk ke contoh, kita kenal dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya asisten pribadi, namanya Sayyiduna Anas bin Malik. Sayyiduna Anas bin Malik ini melok Rasulullah itu sejak kecil. Ketika Rasulullah sampai Madinah, penduduk Madinah berbondong-bondong memberikan sesuatu kepada Rasulullah. Nah, wong tuanya Anas bin Malik ini tidak punya apa-apa. Jadi katanya, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya budak kecil ini. Nah,
tolong diterima, diajari, dididik, dibimbing dan lain sebagainya. Nah, Mang Cek Sabta, Anas bin Malik ini pernah satu ketika Anas bin Malik ini disuruh Rasulullah beli sesuatu di pasar. Mungkin gampangnya kita beli cabai. Karena Anas bin Malik ini saat itu masih kecil, di perjalanan beliau nengok ada anak seusia beliau itu lagi main. Ya main apa kita tidak tahu, mungkin kita gambarkan main bola mungkin. Anas bin Malik yang tadinya nengok di pinggir, mendekat sampai melok main. Sampai ditunggu oleh Rasulullah. Ini mana budak ini tidak balik-balik. Akhirnya sampai dijemput oleh Rasulullah, saking lamanya dijemput oleh Rasulullah, dijenguk oleh Rasulullah. Oh, ternyata lagi main. Lama itu Mang Cek Sabta. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mendatangi Anas diam-diam dari belakang, tidak dari depan. Kalau dari depan takut budak kecil ini trauma, takut ya. Yang Rasulullah datang dan sama Rasulullah ketika sudah persis di belakang Anas, itu Sayyiduna Anas itu di matanya ditutup oleh Rasulullah. Kemudian sama Rasulullah dibikin asik suasananya, dibikin santai, digoyang-goyangi. Rasulullah tebak ini siapa dan lain sebagainya. Akhirnya Anas tahu ini Rasulullah. Kemudian, nah itu Mang Cek Sabta, Rasulullah tidak ada marah saat kejadian itu. Anas lagi disuruh dan lain sebagainya. Anas kemudian main dengan anak seusianya. Rasulullah tidak marah. Nah kita kadang-kadang sesuatu yang remeh seperti ini, misal kita nyuruh anak kita tidak sesuai dengan kehendak kita, kadang-kadang kita marahnya luar biasa. Misal kami kasih contoh, dan ini pernah kejadian. Ada kawan kami disuruh wong tuanya beli sate atau beli bakso. Beli bakso jangan pakai mie. Pas balik pakai mie. Itu wong tuanya marah langsung. Kita tidak tahu. Barangkali memang sudah ditentukan oleh Allah. Kita di tempat itu, di jam itu kita memang kata Allah ya, kau makan mie di jam itu. Apapun wasilahnya. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kita tidak menyadari bahwa kita ini dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam kuasa Allah. Tapi kadang-kadang kita kurang bisa nerima keadaan, kurang bisa nerima kenyataan, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Nah, Sayyidina Anas ini Mang Cek Sabta pernah nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah hampir 10 tahun melok dengan engkau. Menemani engkau, dekat dengan engkau. Tapi aku tidak pernah dengar kata-kata dari mulutmu, lima fa'ala kada, walam yaf'al kada." Bahasa kita, oh ya Allah, ngapo cak ini ya Allah. Ya Allah, ngapo tidak ini be ya Allah. Ya Allah, harusnya cak ini ya Allah. Seakan-akan secara tidak sadar, secara tidak langsung kita ini seolah-olah ngajari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pengen dimengerti tapi tidak galak ngerti. Padahal tugas kita ini cuma seorang hamba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad qadallahu wa ma fa'ala ma arada." Wahai Anas, kita ini sebagai hamba, cuman hamba kita ini. Ya yang ngatur semuanya segala macam ya Allah. Ya apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang Allah pengen. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, itulah pasti yang terbaik. Tugas kita, kalau sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur. Kalau belum sesuai dengan keinginan kita, ya banyak-banyak sabar. Nah, kalau kita sudah seperti itu Mang Cek Sabta, kalau kita sudah bisa sabar, syukur, bahkan sampai ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho dengan kita. Apa yang terjadi kalau Allah sudah ridho dengan kita? Maka apa yang jadi keinginan kita, jangankan terucap Mang Cek Sabta, itu bahkan terlintas itu kaget didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar, syukur, ridha, dengan itu semua insya Allah Allah akan senang dengan kita, Allah akan ridha dengan kita, dan Allah akan memberikan apa yang kita pengen. Ada hadis Mang Cek Sabta dari Allah Subhanahu wa taala, hadis kudusi, kata Allah, anallah, saya ini Allah, saya ini Tuhan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Man lam yasbir ala balai, siapa yang tidak pacak sabar dengan cobaan dariku, walam yashkur ala ni'mai, tak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, walam yarda biqadai, dan tidak ridho dengan ketentuan aku, maka kata Allah, falyakhruj min baini samai min baini ardi wa samai, silahkan keluar dari bumi ini tempat aku, terserah aku. Kalau kamu tidak galak melok aturan di dalamnya,
ya silakan cari tempat lain. Pertanyaan gitu, ada tak tempat lain Mang Cik Sabta? Tak kata tempat lain. Yang terakhir, wal yattakhid rabban siwa'i. Silakan cari Tuhan selain aku. Tak kata. Jadi itulah sebenarnya ujian, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini Mang Cik Sabta kita banyak hafal. Itu kata ulama, setiap satu cobaan sudah Allah siapkan 2 kebahagiaan. Luar biasa. Setiap satu kesulitan sudah Allah siapkan 2 hadiah. Iya. Jadi seperti itu. Kita tahan dulu Ustaz. Ya. Luar biasa, Manca Beca pemirsa PAL TV, semakin menarik pembahasan kita hari ini mengenai ridho, syukur, dan sabar. Dan tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz kita, bahwasanya ketika kita dihadapi dengan ujian, cobaan, kita harus berprasangka baik selalu dengan Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk. Iya, betul. Luar biasa, Manca Beca pemirsa PAL TV, kita bakal lanjut lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, mantap-mantap lah di sana. Tetap di Cawisan. Alhamdulillah, Manca Beca pemirsa PAL TV masih bersama kami di Cawisan. Nah tadi Ustadz kita terjeda oleh iklan Ustadz. Ya. Kita lanjut lagi Ustadz, pembahasan kita tadi tentunya mengenai ridho, syukur, dan sabar semakin menarik. Pemirsa, ayo kita simak kembali. Silakan Ya. Ustadz. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kalau dikaji dari sisi kaidah bahasa Arab ini luar biasa Mang Cik Sabta. Ma'a itu beserta. Atau kita kasih contoh seperti ini. Ada misal setiap pembelian motor bonus HP. Itu berarti Mang Cik Sabta kalau kita beli motor itu HP-nya pasti dapat apa tidak? Pasti dapat. Pasti dapat. Selama ada stoknya pasti dapat. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala bikin itu ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan bersamanya ada kebahagiaan. Jadi itu sebenarnya satu paket. Nah, tadi jadi jangan buru-buru kita salah menyikapi keadaan, kita langsung menyalahi keadaan, bahkan tidak nerima dengan keadaan. Ya, sampai kita bahkan sampai menghina Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, Nabi itu tadi ditanya sama Anas bin Malik, ngapo dak cak ini, ngapo seperti ini dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkait ini Mang Cik Sabta ada nasihat bagus dari Al-Imam Al-Ghazali, kata beliau seperti ini. Laisa fil imkan abda mimma kan. Kata Imam Ghazali, tidak ada semua kemungkinan dalam pikiran manusia, dalam bayangan kita. Kan itu kemungkinan Mang Cik Sabta. Ngapo dak cak ini? Iya. Itu kan pikiran kita. Harusnya cak ini ya Allah, harusnya cak ini. Itu kan cuman kemungkinan. Kata Imam Ghazali, tidak ada dari kemungkinan tersebut yang lebih baik daripada ketentuan Allah yang sudah terjadi. Jadi kita diminta untuk sabar, kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrahnya, kita ambil hikmahnya. Insya Allah kalau kita sudah bisa sabar, syukur, bahkan ridho, tak lama lagi setelah itu akan ada kebahagiaan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Nabi seperti ini, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Seorang hamba itu kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berarti Allah cinta. Berarti Allah sayang dengan hamba tersebut. Fa in sabara ijtabah. Kalau dia bisa sabar, dia akan menjadi hamba-hamba yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in radiya istafah. Bahkan kalau dia bisa sampai ridho, dia akan menjadi hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Mang Cik Sabta. Sabar, syukur, ridho dengan ketentuan Allah mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk percaya bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak gampang marah, tidak gampang menyalahi keadaan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mang Cik Sabta. Luar biasa Ustaz. Nah, Manca Beca pemirsa PAL TV, jadi itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, bahwasanya seperti yang ada di dalam Al-Qur'an tadi Ustaz, bersama kesusahan ada kebahagiaan. Ya. Nah, artinya kita sebagai hamba yang baik sudah seharusnya kita untuk selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah, atas takdir-takdir Allah yang berikan kepada hambanya
kita semua. Nah Ustadz, ngomong-ngomong soal ujian atau cobaan tadi Ustadz, terkadang kita sudah berusaha untuk sudah ridho Ustadz ya, sudah sabar ketika menghadapi cobaan, tetapi kadang di dalam hati ini masih terbesit Ustadz, kok harus aku yang nerima cobaan ini Ustadz. Nah itu sebenarnya kita sudah menerapkan ridho dengan sabar itu atau belum Ustadz? Karena masih terbesit tadi kan Ustadz dalam hati. Nah, itu cak mana Ustadz? Ya, kalau kita cuman bertanya-tanya Manjak Sabta, tidak apa-apa. Kita dalam kondisi itu kita sedang mencerna, ngambil hikmah dan lain sebagainya. Dan tadi kita harus yang benar-benar itu jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai kita bahkan menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Titik tekannya ada di situ. Nah, jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar oh ini sebenarnya ini adalah bahasa sayang dari Allah. Ini tanda cinta dari Allah. Allah pengen nguji kita di saat kita sedang keadaan terpuruk, siapa yang dipercaya oleh kita? Apakah masih Allah Subhanahu wa taala atau yang lain? Jadi sebenarnya saat itu kita sedang diuji oleh Allah. Kalau di saat kita susah kita masih percaya sama Allah, masya Allah, itu bakal dikawani oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah salah pilih hamba. Kalau kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menerima ujian, menerima musibah, berarti menurut Allah kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Tidak bakal salah pilih Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah ridho Manjak Sabta. Cuman dia bertanya-tanya. Dia mungkin pertanyaan itu dalam rangka pengen mencari hikmah, dalam rangka dia ini muhasabah diri, ngapona aku nian ya Allah. Oh barangkali aku ini mampu menerima amanah cobaan ini. Jadi seperti itu Manjak Sabta. Artinya itu hal yang wajar, Ustaz. Wajar, manusiawi. Sedih boleh, tapi larut dalam kesedihan tidak boleh. Iya. Marah boleh, marah tidak boleh. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya cobaan tadi, dengan mungkin kita terpikir tadi kok harus aku, kenapa bertanya-tanya tadi, Ustaz? Ya. Jadi mungkin itu bisa juga jadi refleksi diri kita tadi, Betul. muhasabah diri. Oh mungkin aku nih, Ustaz tadi, pasti setiap hamba yang dikasih cobaan, dikasih ujian, itu Allah sayang kepada kita, Ustaz. Dan luar biasa. Macam bicara bersapal TV di mana pun berada. Jadi itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz kita. Luar biasa, tentu kita harus sudah berprasangka baik. Harus selalu berprasangka baik dengan dengan setiap ketetapan Allah, dengan takdir Allah, dengan ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan insya Allah tadi seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Ustadz, bahwa bersama kesusahan pasti ada kebahagiaan, Ustadz. Nah, Ustadz, ngomong-ngomong soal ridho, sabar, dan syukur ini, Ustadz. Artinya ketika kita sudah menerapkan ridho di dalam kehidupan kita, artinya kita menerima segala ketetapan Allah dan juga kita sabar, tabah di setiap ujian, Ustaz, secara tidak langsung kita sudah menerapkan syukur itu dewe. Iya, betul. Nah, Ustaz, dan untuk kita mengekspresikan rasa syukur, itu kan seperti dijelaskan Allah dalam Al-Quran juga, Ustaz, lain syakartum la zidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, untuk kita mengekspresikan rasa syukur di dalam diri kita, Ustaz, itu hal apa Ustaz yang bagus untuk kita mengekspresikan syukur? Ya. Alhamdulillah, bagusnya yang tadi Mang Cak Sabta memancing dengan ayat itu. Syukur, kalau kita syukur itu Allah tambah. Ngapa kok seperti itu? Cak Sabta, coba kita perhatikan, renungi di dalam Al-Quran surah Al-Qamar. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lagi ngajak kita berpikir. Allah yang membuat kita ketawa. Lawan ketawa nangis. Kita gampang nampaknya, lawan ketawa nangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan aku Allah, dia Allah yang mematikan kalian dan menghidupkan kalian. Lawan mati hidup, gampang gitu. Wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakar wal unsa, lawan laki-laki perempuan, cowok cewek, gampang masih. Wa annahu huwa aghna wa akna, lawan kaya miskin. Dalam pemikiran manusia kaya lawannya miskin. Tapi kata Allah, tidak. Aku yang membuat kalian menjadi dua. Aku kasih lebih atau aku kasih cukup. Lawan dari kaya cukup. Ini bahasa Allah. Yang harus kita sadari, Allah itu sayang nian dengan kita. Betul-betul sayang. Tadi la in syakartum la azidannakum.
Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Mang Cek Sapta pernah dak kita mikir, biasanya kalau kita bersin, itu kan alhamdulillah. Bersin alhamdulillah. Disaut sama kawan kita, yarhamukallah, yahdikumullah, sampai seterusnya. Sebenarnya Mang Cek Sapta, ketika kita bersin, itu dianjurkan untuk berdoa. Tidak cuma alhamdulillah. Kadang-kadang guyonan kami sama-sama kawan kami itu, bersin, alhamdulillah, zawwajani Allah. Biasanya seperti itu. Ya Allah, ini kata kawan kami, alhamdulillah, semoga setelah ini nikah ya Allah. Jadi, memang kita disuruh ini. Ngapa seperti itu? Mang Cek Sapta bayangkan kalau kita pengen bersin, tapi tidak keluar bersinnya. Iya. Enak tak? Tidak enak. Tidak enak sama sekali, tidak enak. Begitu bersinnya keluar, lega tak? Lega sangat. Wah, ya Allah. Lemak nian rasanya. Lemak nian rasanya. Hati kita nih plong. Pikiran kita plong dan lain sebagainya. Oh, enak nian ya Allah. Di saat lagi keadaan enak, lega seperti itu, kata Nabi, alhamdulillah, silakan berdoa. Itu sesuatu yang sangat sederhana, remeh, bahkan tidak kita perhatikan. Tapi ketika sedang seperti itu, Nabi pengen ngajarkan kita, ayo di saat kalian sedang dalam keadaan syukur yang bagus, perbanyak doa. Kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, bahkan ini oleh Rasulullah SAW, jangan langsung doa. Kalau pengen doa, jangan langsung doa, tapi mulai dulu dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Di situ ada alhamdulillah. Cik Sabta, ngapa? Usahakan kita berdoa dalam keadaan hati bersyukur, alhamdulillah. Dan itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 33 kali. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita, sebelum berdoa masukkan dulu dalam pikiran kita, masukkan dulu dalam hati kita, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah mau kasih, ya Allah mau kasih, mau kasih, mau kasih. Setelah itu baru kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian berdoa. Insya Allah dalam kondisi kita bersyukur, apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa Allah mengabulkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti yang terbaik. Jadi seperti itu Mang Cek Sabta. Jadi atau kita sekarang jalan-jalan ke surga. Di dalam Al-Qur'an surah Yunus itu kan ada, kita mungkin hafal ayatnya, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kaget wong di surga itu punya wiridan kalau Mang Cek Sabta, punya zikiran, punya wiridan. Dan wiridan mereka apa? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Jadi kalau kaget kita ketemu di surga, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Makanya dalam keadaan di surga kaget, jangankan terucap, apa yang terbesit di pikiran kita, apa yang kita pengen, apa yang terlintas dalam hati kita, itu langsung ada di depan mata. Ngapa seperti itu? Karena wong di surga sedang dalam keadaan syukurnya bagus dan lain sebagainya. Nah, di saat kita dalam keadaan bersyukur, maka la azidannakum, Allah bakal tambah. Ngapa? Karena Allah senang dengan kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Kalau dalam keadaan enak kita bersyukur, syukur dalam keadaan tidak enak itu dengan sabar. Sabar itu juga termasuk bersyukur. Atau kita gambarkan seperti ini, Mang Cek Sabta itu jadi bos, misalnya punya anak buah, saat itu sedang gajian. Anak buahnya ada 2 jenis, ada 2 tipe. Anak buah yang pertama itu bikin status di Facebook, ketahuan sama Mang Cek Sabta, alhamdulillah ya Allah baru gajian, mau kasih ya Allah sudah dikasih bos yang baik. Mudah-mudahan Mang Cek Sabta panjang umur, mudah-mudahan sehat selalu. Mang Cek Sabta selaku bos, kira-kira baca status itu senang enggak? Senang, Ustaz. Senang hati, Ustaz ya. Senang. Wih, bagus wong ini. Gawinya bagus, bersyukur, akhlaknya bagus, dan lain sebagainya. Bila perlu, kalau Mang Cek Sabta punya duit, kita kasih bonus. Tambah, Ustaz ya. La azidannakum. Karena apa? Dia bersyukur. Ada sikok lagi, anak buah yang sikok lagi, bikin status di Facebook. Dia tidak tahu kalau ternyata Mang Cek Sabta bekawan Facebooknya. Iya. Terbacalah. Sudah gajian, masih cak inilah. Oh, bos itu pelit nian. Pelit nian. Cak inilah gaji. Tidak ditambah-tambah. Mang Cek Sabta selaku bos yang ngasih dia, hak dia, yang ngasih dia bagian dia, gaji dia. Kira-kira tersinggung tidak? Tersinggung, sedih rasanya. Tersinggung. Bacanya. Iya. Kau nih di luar sana banyak yang butuh gawe, banyak yang pengen begaji, tapi kau tidak bersyukur. Kita bila perlu, ini kaget ganti bela ini, ganti dengan anak buah yang baru.
Ya karena kita tidak bersyukur. Akibat dia tidak bersyukur Iya. tadi Ustaz, ya. Jadi itu memang Cik Sabta. Jadi Masya Allah. Itu kalau kita bersyukur, artinya hati kita lapang. Alam nasyarah laka sadrak. Kalau hati kita sudah lapang, insya Allah. Kita bertanya-tanya, ngapalah Rasulullah ini? Apa yang dipengen oleh beliau langsung didatangkan oleh Allah. Apa beliau itu? Beliau sabar. Beliau syukur. Beliau ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Tak kata kita marah dengan keadaan, menyesali keadaan, menyalahi Allah, tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita kemudian sadar, kita hamba, kita punya Allah, ini adalah musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, kita minta bantu sama Allah, minta tolong untuk kita bisa kuat menghadapi cobaan tersebut. Insya Allah dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Hati lapang. Kalau hati kita lapang, apapun yang kita jenguk itu baik kalau. Apapun yang kita jenguk bisa membahagiakan hati kita, dan itu sudah cukup jadi obat di saat-saat hati kita sedang sedih, sedang galau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Cik Sabta. Artinya kita harus selalu berprasangka baik tadi Ustaz. Iya, berprasangka baik. Kata Allah tadi, in dzanna bi khairan falahu khair. Kalau kamu sangkaannya baik dengan aku, sudah baik dapatnya. Kebaikan yang banyak yang akan kalian dapatkan. Wa in dzanna bi syarran falahu syarr. Kalau kalian berprasangka jelek, buruk, tidak sopan dengan aku, kata Allah, ya itulah yang bakal kalian dapatkan. Luar biasa Ustaz, Manca-Bicara Mirsa Pal TV. Pembahasan kita hari ini semakin menarik tentunya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz bahwasanya kita harus menanamkan rasa syukur dalam diri kita, sabar juga, ridho juga dengan ketetapan yang sudah Allah tentukan kepada kita hambanya. Nah, Manca-Bicara Mirsa Pal TV, kita terjeda lagi nih, bakal kita lanjut lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, Manca-Bicara tetap di sana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah, Manca-Bicara pemirsa Pal TV, kita udah terasa Ustaz, Ya. masuk segmen terakhir ini, segmen ketiga. Dan tadi kita terputus lagi Ustaz. Jadi Manca-Bicara pemirsa Pal TV tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Kiai Gus Muslim Al-Jihad, bahwasanya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita bersyukur atas nikmat tersebut. Karena apabila kita bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Ustaz. Namun kadang Ustaz kita nih kadang tuh galak ada bersyukur Ustaz atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kadang banyak nikmat yang tanpa kita sadari Ustaz, dan cak kita hari ini kita bernapas ini sudah nikmat Ustaz. Dan saking banyaknya nikmat Allah itu dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an Ustaz, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah maka tak akan pernah bisa Ustaz. Itu saking banyaknya nikmat Allah yang diberikannya kepada hambanya Ustaz, dan sudah seharusnya kita bersyukur tadi Ustaz. Nah Ustaz, luar biasa. Jadi pembahasan kita hari ini mengenai ridho, syukur dan sabar. Nah Ustaz, ngomong-ngomong soal sabar Ustaz. Jadi pernah Sabta tuh mendengar dari beberapa orang yang ngomong Ustaz, bahwasanya aku nih juga ada batas sabarnya ya tuh Ustaz. Nah, cak mana nih Ustaz, apakah sabar ini menurut dalam Islam ada batasnya atau tidak kati Ustaz? Ya. Dijawab Cik Sabta. Iya, Ustaz. Baik. Sabar itu ya kita manusiawi, sabar itu ada batasnya. Berarti kalau ada batasnya berarti belum sabar. Belum sabar justru. Belum sabar. Justru bahkan ketika kita diganggu ketika kita diganggu itu kita boleh balas. Tapi Al-Qur'an memberikan solusi yang lebih baik. Wala in sabartum. Kata Al-Qur'an, wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bi. Kalau kamu diganggu balaslah kalau nak balas. Silakan, kalau nak balas balaslah. Bimithli ma uqibatum bi. Tapi pastikan kadarnya sama. Kita dipukul sekali, balasnya sekali. Tapi kita nanya, sering tidak terjadi sekali balas sekali? Jarang terjadi. Sekali balas 2 kali, 3 kali. Yang tadinya 1 lawan 1 jadi bawa keluarga, bahkan bawa lingkungan dan sebagainya, panjang ya. Kata Allah, wala in sabartum, sabar. La huwa khairul lisabirin. Sabar itu bahkan jauh lebih baik dan menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena menghindari kemudorotan yang besar, menghindari bahaya yang lebih besar. Tapi Al-Qur'an sadar betul bahwa manusia itu kadang-kadang pengen balas. Kalau nak balas, balaslah. Tapi pastikan balasannya sama dan tidak manjang. Jadi kalau kata Gus Baha,
hiduplah dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai logika manusia, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk, tak bakal selesai. Kadang-kadang kita butuh mengalah. Kadang-kadang kita butuh sabar. Untuk apa? Untuk kemenangan yang lebih banyak. Untuk kemenangan jangka panjang. Jadi seperti itu. Tadi sabar itu ada batasnya, ya manusiawi. Kita tidak menyalahkan itu. Makanya kita harus rajin-rajin ke majelis taklim, harus dekat dengan agama, sering-sering dengar nasihat agama. Tujuannya apa? Ya dalam keadaan-keadaan tertentu kita ada bimbingan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ini kalau kita sabar, kita mungkin tahu Siti Hajar, Sayyidah Hajar, ketika pengen dapat anak, lama tidak dapat anak. Ketika dapat anak, masih dalam gendongan, Nabi Ibrahim sebagai suami, sebagai bapak, disuruh oleh Allah untuk meninggalkan Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar tidak nyalai siapa-siapa. Bahkan Sayyidah Hajar sampai, wallahi innallaha la yudhi'u ahla, demi Allah, Allah pasti sayang dengan hambanya. Allah tidak bakal nyakiti hambanya, tidak bakal mensia-siakan hambanya. Silakan kau pergi wahai Ibrahim, ini perintah Allah. Silakan. Kalau dalam bayangan kita, Ibrahim suami yang jahat, meninggali anak bini. Tapi ini perintah Allah. Sayyidah Hajar yakin betul itu perintah Allah dan Allah pasti sayang dengan hambanya. Apa yang terjadi Masjid Sabta? Ketika kesulitan tidak menyalahkan siapa-siapa, kemudian dari peristiwa itu sampai ada air Zam-Zam. Ketika ada air Zam-Zam, dalam salah satu sumber yang kami baca, itu Sayyidah Hajar langsung keliling. Sambil teriak-teriak, ada air, ngumpul, Zam-Zami, makanya namanya Banyu Zam-Zam. Ayo ngumpul. Kami ngambil hikmah di sini. Ketika susah tidak nyalahi siapa-siapa. Ketika senang tidak melupakan siapa-siapa. Susah tidak nyalahi siapa-siapa, senang bareng-bareng. Kadang-kadang kita kebalikannya. Susah nyalai wong, salah-salah kita padahal, tapi beralasan kita limpahkan ke wong. Ketika senang dewek. Nah, ini sesuatu yang salah. Jadi bersabar, bersyukur itu satu paket. Sabar, syukur. Syukur itu dalam keadaan yang enak-enak sesuai dengan keinginan kita bersyukur. Syukur dalam keadaan yang tidak enak itu dengan sabar. Sabar itu sudah bersyukur. Nah, dengan dua ini, sabar dan syukur, kita akan pindah ke tahap selanjutnya, yakni ridho. Kalau sudah ridho, kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, apa yang kita dapat? Allah ridho dengan kita. Kalau sudah Allah ridho dengan kita, apa yang kita dapat? Ya apapun yang jadi keinginan kita, kebaikan-kebaikan yang kita pengen, akan mudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pelong, hidup ini terasa sangat nyaman, enak, tidak sempit, tidak kemudian gelisah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bang Cik Sabta. Nah, Macam bicara Sapal TV, jadi kita harus menerap ketiga-tiganya itu, termasuk tadi yang kita bahas sabar, Sabar. Jadi apabila kita ada keributan misalnya, kita lebih baik mengalah. Lebih baik mengalah daripada urusannya panjang. Ya, luar biasa. Nah, Ustaz, untuk kita cara kita biar bisa selalu senantiasa menerapkan ketiga-tiganya itu, Ustaz. Baik itu ridho, syukur dan juga sabar, Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kami gampangin, kami pernah dapat salah satu nasihat dari guru kita bersama, Al-Habib Umar di Yaman. Beliau itu, kata beliau, kalimatnya singkat, tapi ini bisa jadi obat untuk kita. Maja'a minal jamili jamilun. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha indah, pasti keindahan. Semua yang datang kepada kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Pasti indah. Tak mungkin tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cak mana caranya biar semuanya jadi indah? Satu, kita harus sadar Allah pasti sayang dengan kita. Tak mungkin Allah tak sayang. Nabi pernah menggambarkan cak mana sayangnya Allah. Ada seorang ibu-ibu yang kehilangan anak kecil, sampai teriak-teriak, mana anak aku? Kalau kalian ketemu, tolong kembalikan ke anak aku. Akhirnya anaknya ketemu, dijingok sama ibu itu dari jauh, langsung dikejar sama ibu itu sambil lari. Ketika sudah sampai di anak itu, langsung dipeluk erat, begitu erat, kemudian langsung disusui Mancik Sabta. Rasulullah nanya kepada sahabat, nengok ibu itu, sayang tidak dia dengan anaknya? Sahabat sampai menjawab, oh demi Allah, pasti sayang ya Rasulullah, kita sudah nengok bareng-bareng. Sayang, kata Allah, sayangnya belum seberapa dibandingkan sayangnya Allah terhadap semua hambanya. Sayangnya Allah kepada kita lebih-lebih dari seorang ibu yang sayang dengan bayinya. Rasulullah ngasih contoh yang begitu komplit.
Ibu kepada bayi pasti sayang. Iya. Tidak mungkin tidak sayang. Mungkin kalau sama anaknya yang sudah agak besar, bandel segala macam, mungkin lah. Nah ini anak yang masih bayi, yang masih lucu, masih digendong, masih disusui, berarti benar-benar sayang. Kata Rasulullah, belum seberapa. Allah itu jauh lebih sayang dengan hambanya. Jadi kalau kita berbaik sangka kepada Allah, kita tahu kemana kita harus balik, kita tahu kemana kita harus minta, kita tahu kemana kita minta bantuan dan lain sebagainya kepada Allah. Kalau kita sudah seperti itu, sudah merasa Allah sayang dengan kita, kita minta bantuan Allah dan lain sebagainya, maka insya Allah kehidupan kita akan baik-baik saja. Masya Allah. Ya. Jadi itu Manca pemirsa PAL TV. Jadi kita harus menerapkan 3 tadi, Ustaz, yaitu ridho, syukur, dan juga sabar. Apabila kita menerapkan itu, mudah-mudahan kita akan selalu diberi kemudahan dan kebahagiaan. Nah Ustaz, dan ketika kita sudah menerapkan ketiga-tiganya, Ustaz, kita sudah menerapkan rasa ridho tadi, syukur tadi, dan juga sabar tadi. Nah, apakah ada ganjaran tertentu, Ustaz, yang Allah siapkan untuk kita yang sudah menerapkan itu, Ustaz? Ya tadi, kalau kita sudah menerapkan itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita sudah sampai di tahapan Allah ridho dengan kita ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan semua yang terjadi dengan dalam kehidupan kita, maka Allah pun akan ridho dengan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ujian yang kita hadapi sekarang ini belum ada apa-apanya sabta dibandingkan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sama sekali tidak pernah berburuk sangka. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan, bukan cuma di dunia, bahkan kayak di akhirat. Kayak kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Nah, Ustaz, mungkin ada Manca Bica pemirsa PAL TV kita yang baru bergabung, Ustaz. Mungkin boleh kita simpul ke pembahasan kita hari ini, Ustaz, mengenai ridho, syukur, dan juga sabar. Tafadhol. Ya, jadi Manca Bica cawisan PAL TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini sebagai hamba dan kita sadar kita punya Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Tapi namanya kita manusia, ya manusiawi. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang kita marah dan lain sebagainya. Ya silahkan marah, tapi jangan marah-marah. Silahkan sedih, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menghina Allah Subhanahu wa taala, menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi. Nah, maka kita harus selalu sabar, syukur, dan ridha dengan ketentuan Allah. Ya, caranya ya kita harus hadir ke majelis ta'lim, sering-sering dengar ceramah seperti ini, dekat dengan tuntunan agama, dekat dengan Allah. Dengan itu insya Allah kalau kita sedang ada ujian, kita tidak salah menyikapi. Kadang-kadang kita salah menyikapi. Terakhir, kita ulang lagi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Allah, setiap satu kesedihan yang kalian rasakan, tenang saja, sudah aku siapkan 2 kebahagiaan setelahnya. Yang penting kita jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas, ridho, sabar, syukur dengan semuanya. Insya Allah tidak lama lagi setelah ujian itu akan ada kabar gembira, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu Mang Cik Sabta. Alhamdulillah. Nah, Manca Bica pemirsa PAL TV dimanapun berada, luar biasa pembahasan kita hari ini mengenai ridho, syukur, dan sabar. Jadi sebagai hamba yang baik sudah seharusnya kita menerapkan 3 hal tersebut yang kita bahas tadi. Apabila kita sudah menerapkan itu, maka insya Allah kita selalu diberikan kemudahan dan kebahagiaan oleh Allah, Ustaz. Amin, amin. Luar biasa, Masya Allah. Dan Ustaz, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak, Ustaz, sudah menyempatkan hadir hari ini. Mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi di cawisan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Manca Bica pemirsa PAL TV dimanapun berada, alhamdulillah kita lah sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksi terus cawisan setiap hari Jumat dari jam 3 sampai jam 4. Setiap hari Jumat. Akhir kata, Manca Sabta mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ampunan Allah yang sama-sama kita harapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يا رب صل على